Yang dibahas ada beberapa. Yang pertama tentang beliau meminta penjelasan tentang kondisi terakhir di dalam kaitannya dengan adanya pengurangan pembatasan atau PSBB, pengurangan PSBB di beberapa daerah gitu. Intinya apakah masih terkendali atau tidak gitu ya. Karena kan otomatis ketika kita mengurangi pembatasan itu ada konsekuensi-konsekuensi, ya, termasuk kemungkinan adanya kenaikan kasus. Ya kalau saya tadi memberi pertimbangan beliau, ya ini memang pilihannya kan harus apa itu berimbang antara bahwa kita juga harus segera memulihkan ekonomi satu sisi, tapi kita juga harus tetap berupaya agar pertumbuhan COVID ini tidak naik, paling tidak landai, syukur bisa turun. Gitu. Tapi pilihan ini kan memang tidak bisa dua-duanya gitu. Di lapangan bisa saja dalam momen-momen tertentu bisa harus memilih salah satu, dan kalau penilaian dari gugus tugas untuk kondisi sekarang ini masih dalam batas terkendali untuk perkembangan penanganan COVID-19 ini masih terkendali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa Indonesia ini sudah bisa memproduk PCR sendiri. Jadi polymerase chain reaction itu sebetulnya sudah bisa diproduksi mandiri untuk Indonesia. Kemarin saya berkunjung ke Bio Farma, itu di sana Bio Farma sudah bisa memproduk 50.000 per minggu. Dan kalau itu bisa dilipat gandakan produksinya sampai bisa 2 juta sebulan, itu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan beliau sangat mendukung, dan salah satu sarana yang akan kita gunakan itu adalah gedung yang dulu akan digunakan untuk laboratorium vaksin flu burung, produksi vaksin flu burung, itu nanti akan kita rubah menjadi gedung bangunan untuk memproduksi PCR. Dan Bapak Presiden sudah menyetujui dan nanti akan segera diadakan koordinasi antara Menteri BUMN yang membawai Bio Farma dengan Menteri PUPR, dengan Menteri Kesehatan tentu saja, untuk bagaimana supaya vaksin PCR itu bisa betul diproduksi dalam negeri sehingga kita tidak terlalu tergantung dengan impor. Apalagi kalau terlalu banyak jenis PCR kits itu sering tidak kompatibel dengan reagen ekstraksinya. Jadi mereknya beda, bisa tidak cocok dengan, karena nanti kalau nanti ini bisa kita sederhanakan, apalagi PCR satu, nanti lebih mudah untuk operasionalisasi di lapangan. Dan beliau sudah menyetujui, kita tinggal nanti menindaklanjuti aja. Kenapa keterlibat Pak Menteri PUPR? Karena kemarin sudah waktu saya berkunjung ke Bio Farma, nanti Bio Farma yang akan menyiapkan desainnya, desain konstruksi untuk produksi PCR itu, kemudian nanti untuk rekonstruksinya gedung itu akan kita minta bantuan ke Pak Menteri PUPR biar cepat lah gitu. Kemudian yang terakhir itu ada kaitannya dengan masalah penanganan COVID di beberapa daerah. Sebagaimana teman-teman rekan wartawan ketahui, Bapak Presiden sangat menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap 3 provinsi yang sekarang, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan beliau memberikan arahan bagaimana supaya betul-betul bisa segera diatasi wilayah-wilayah ini, terutama Jawa Timur. Dan beberapa arahan tadi saya kira akan sedang kita tindak lanjuti, termasuk penambahan fasilitas yang diperlukan, termasuk juga tata kelolanya, misalnya untuk
rumah sakit darurat yang ada di Surabaya itu beliau memerintahkan supaya ditangani oleh Pangkogap Wilhan II, sebagaimana di Wisma Atlet itu juga ditangani oleh Pangkogap Wilhan II, kemudian yang ada di Pulau yang ada di Pulau Batam itu juga ditangani oleh Pangkogap II. Sebagaimana kita tahu dulu waktu kita mengevakuasi anak buah kapal, termasuk anak WNI dari Wuhan, itu juga kita melibatkan TNI, terutama Pangkogap Wilhan II, dan ini nanti Pangkogap nomor 1 maksud saya. Nah nanti untuk yang di Surabaya itu Presiden memerintahkan supaya ditangani oleh Pangkogap Wilhan I. Saya kira itu aja.